Langit mendung menggantung di atas perbukitan ketika Ayu menjejakkan kakinya kembali di desa Sangga, sebuah desa terpencil yang jaraknya 3 jam perjalanan dari pusat kota. Jalanan yang dilaluinya penuh bebatuan dan sempit, dikelilingi oleh hutan bambu dan pohon-pohon tua yang seperti mengintai dalam diam. Desa itu tampak tak banyak berubah sejak terakhir kali ia mengunjunginya 7 tahun lalu. Rumah-rumah kayu beratapkan ijuk, aroma asap dari kayu bakar yang menyesak di hidung, dan suara gamelan samar dari pengeras suara masjid kecil di ujung jalan membuat Ayu merasa seolah waktu berjalan lambat di tempat ini. "Ayu? Astaga, sudah besar kamu, enduk." Suara parau memanggil dari beranda rumah kayu tua di seberang jalan. Seorang lelaki tua berpeci lusuh dengan tubuh kurus membungkuk menyapanya. Dia adalah Pak Karta, tetangga lama keluarga Ayu. Ayu tersenyum sopan. "Iya, Pak. Saya baru pulang. Mau tinggal di sini sementara untuk penelitian." Pak Karta hanya tersenyum singkat, tapi sorot matanya menyiratkan kekhawatiran. "Kalau bisa, jangan kelamaan, enduk. Desa ini, ya, sudah beda sekarang." Ayu tak menanggapi. Ia sudah terbiasa dengan bisikan-bisikan aneh tentang desanya. Tapi tujuan kepulangannya kali ini bukan untuk bernostalgia. Ia tengah menyelesaikan skripsi farmasi dengan topik, potensi racun tradisional sebagai pengembangan farmakologi modern. Dan racun legendaris dari desa Sangga, yang hanya pernah ia dengar dalam cerita dari almarhum kakeknya, menjadi bahan yang terlalu menarik untuk diabaikan. Rumah keluarga Ayu berdiri di pinggir desa, dikelilingi semak liar dan pagar bambu setengah roboh. Rohman, ayah Ayu, menyambut dengan senyum lelah di wajahnya yang pucat. "Kamu serius mau tinggal di sini, Yu? Rumah ini udah lama kosong, banyak rayapnya." Ayu mengangguk. "Aku cuma butuh beberapa minggu. Yah, lagi pula, di kota terlalu ramai. Aku mau konsentrasi." Malam pertama di rumah itu terasa berat. Bunyi cicak dan serangga malam saling bersahutan. Ayu menyalakan lampu minyak karena listrik padam sejak sore. Ia duduk di kamar kakeknya yang kini berdebu, melihat rak buku tua yang dipenuhi catatan kuno. Di pojok rak, ia menemukan sebuah buku bersampul hitam, lusuh, dan terkunci dengan kait besi kecil. Di sampulnya hanya ada satu tulisan dengan tinta emas yang mulai pudar. "Sangga, racun, ritual, dan jiwa." Jantung Ayu berdegup. Ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini hanya jadi dongeng. Menjelang tengah malam, hujan turun deras. Kilat menyambar dan angin mengguncang jendela kayu. Saat Ayu hendak menutup jendela, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di jalan sempit di depan rumah, menghadap ke arahnya. Perempuan itu mengenakan jarik batik lusuh dan selendang hitam. Rambutnya panjang terurai, dan mulutnya berkomat kamit. Matanya menatap lurus ke arah Ayu seolah tahu siapa dirinya. "Jangan kau hidupkan racunnya lagi, enduk. Biarkan mati bersama leluhurmu." Ayu terperangah. Kilat menyambar sekali lagi, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Suara hujan yang deras, disertai ketukan-ketukan pelan dari dalam dinding kamar membuat tubuhnya menggigil. Buku hitam itu masih di pangkuannya. Dan meski terkunci, Ayu merasa isi di dalamnya sedang menunggu dibuka. Pagi datang dengan embun yang berat. Ayu terbangun dengan kepala pening, seolah tidur malamnya dipenuhi mimpi yang samar namun mengganggu. Ia duduk di ranjang kayu tua, menatap buku hitam yang kini tergeletak di atas meja kecil, persis di tempat yang sama seperti tadi malam. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ia yakin buku itu terkunci. Namun kini kait besinya terbuka sendiri. Ayu menelan ludah. Perlahan, ia buka sampul pertama. Halaman pertama ditulis tangan dengan tinta hitam pudar. Namun masih bisa dibaca. Sangga bukan hanya desa, tapi garis batas. Disinilah racun bukan sekadar pembunuh, tapi penyeimbang. Darah yang tumpah adalah bagian dari ikatan. Jangan sembarangan menyentuh warisan ini tanpa memurnikan diri. Ki Mahesa, 1912. Nama itu membuat Ayu terdiam. Ki Mahesa adalah nama kakek buyutnya. Ia seorang dukun ternama di zamannya.
Dikenal sakti tapi juga ditakuti. Di desa, nama itu hanya dibisikkan, tak pernah disebut terang-terangan. Kenapa buku ini ada di rumah kakek? Apa maksudnya garis batas dan darah yang tumpah? Ia selusuri halaman-halaman berikutnya. Ada gambar-gambar sketsa tumbuhan asing, simbol-simbol kuno, dan diagram tubuh manusia dengan tanda-tanda merah di titik-titik tertentu. Tapi yang paling menarik adalah satu halaman khusus berjudul Racikan Awal, Lelesang, sebuah ramuan yang diklaim bisa melumpuhkan saraf tubuh dalam waktu kurang dari 1 menit, tanpa meninggalkan jejak. Pagi itu Ayu memutuskan untuk keluar rumah, menyusuri desa demi mencari tahu tentang isi buku ini. Di jalan kecil menuju ladang, ia bertemu seorang wanita tua yang berjalan membungkuk sambil memikul kayu. "Permisi, Bu, apakah Ibu kenal dengan nama Ki Mahesa?" Wanita itu berhenti. Wajahnya keriput, matanya keruh. Namun begitu mendengar nama itu, ia menegakkan punggungnya sedikit. "Kenapa kau tanya soal dia?" gumamnya curiga. Ayu menjelaskan siapa dirinya. Perempuan tua itu mendengus pelan. "Kamu cucunya Mahesa?" Tidak heran. Aura Mu berat. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Sarminah, satu dari sedikit orang yang masih hidup dan pernah berinteraksi langsung dengan Ki Mahesa di masa lalu. "Racun Sangga itu bukan hanya ramuan. Enduk. Itu sumpah. Kau tak seharusnya membangunkannya lagi. Tapi saya hanya ingin tahu, Mbah, untuk penelitian. Tidak akan saya gunakan." Bela Ayu. Mbah Sarminah menatapnya tajam. "Kalau begitu, jangan dekati sendang tua di belakang rumahmu. Jangan sekali-kali memetik daun talas merah dari sana." Ayu kaget. Dalam buku hitam, tanaman talas merah disebutkan sebagai salah satu bahan penting dalam racikan lelesang. "Kenapa, Mbah?" "Karena roh yang mengalir dalam racun itu, bukan roh manusia." Sore harinya, Ayu memberanikan diri melihat ke belakang rumah, ke arah yang disebut Mbah Sarminah. Di sana, memang ada sendang, kolam alami, yang tertutup ilalang dan batu-batu tua berlumut. Airnya bening, tapi suasananya sangat hening, terlalu hening. Saat ia mendekat, tiba-tiba ia merasa kulit tangannya panas. Ia menatapnya, dan matanya membelalak. Ada simbol seperti ukiran daun yang muncul samar-samar di bawah kulit tangannya. Persis seperti gambar yang ia lihat di buku hitam. Apa ini? Kenapa bisa muncul? Langit sore mendadak berubah kelam. Angin berdesir tajam dan daun-daun berputar dalam pusaran kecil. Ayu merasa dilihat, bukan oleh manusia. Malamnya, Ayu kembali membuka buku hitam. Di halaman terakhir yang ia buka, tertulis dengan huruf besar, "Darah Mahesa akan membuka kunci terakhir. Racun harus diwariskan atau akan menuntut balas." Ayu menggigil. Apakah itu sebabnya ia merasa dipanggil kembali ke desa? Apakah ini lebih dari sekadar penelitian? Ia bukan hanya pewaris nama, tapi mungkin juga takdir yang tak bisa ia tolak. Pagi hari, desa Sangga diselimuti kabut tipis. Suara ayam jantan terdengar lemah, seolah enggan menyambut matahari. Di dalam rumah warisan milik keluarga Ki Mahesa, Ayu masih terpaku pada satu pertanyaan. Apa maksud racun itu harus diwariskan? Saat membersihkan ruang belakang rumah yang lama terkunci, Ayu menemukan ruangan kecil berdebu dengan tembok kayu tua yang lapuk. Ada aroma menyengat, seperti getah basi dan tanah basah. Ia menyinari dinding dengan senter. Salah satu papan kayu tampak aneh. Warnanya berbeda, lebih gelap dari sekitarnya. Dengan hati-hati, Ayu congkel sisi papan itu, dan mendapati lukisan tua tersembunyi di baliknya. Lukisan itu menggambarkan seseorang duduk bersila di tengah hutan, dengan mulut menganga dan darah hitam mengalir dari matanya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan menyerupai manusia tapi tanpa wajah mengelilingi, seakan memberi penghormatan, atau mungkin, kutukan. Di bagian bawah lukisan tertulis dengan huruf halus, "Pemanggil pertama, korban pertama. Jangan dibangkitkan kembali." Ayu tertegun. Seketika itu juga, ia merasa ruangan menjadi lebih dingin. Angin bertiup dari celah dinding, padahal jendela tertutup. Lalu terdengar suara,
samar dan berat, seolah berasal dari dalam lukisan. Keturunan akhirnya datang lagi. Ayu tersentak, mundur, hampir jatuh. Ia menatap lukisan itu lagi, dan bersumpah melihat bayangan lelaki tanpa wajah muncul di belakang figur utama. Malam itu, Ayu pergi ke rumah Mbah Sarminah lagi. Ia membawa potongan kertas dari lukisan tersebut. "Mbah, siapa lelaki dalam lukisan ini?" Mbah Sarminah hanya menatap dalam, lalu berjalan masuk ke biliknya. Tak lama, ia kembali dengan sebuah kalung berbandul kayu hitam dan memberikannya pada Ayu. Itu bukan hanya lukisan. Itu segel. Lelaki itu dulu dikenal sebagai Ki Prawira, saudara seperguruan Ki Mahesa. Tapi dia mengkhianati aturan. Mengkhianati bagaimana? Dia menciptakan racun untuk membunuh, bukan menyeimbangkan. Ia menggunakan darah manusia sebagai medium, termasuk darah anaknya sendiri. Ayu membeku. Darah anaknya? Setiap keturunan yang memiliki garis Mahesa akan melihat dan mendengar dia kembali, jika racun mulai dibangkitkan. Kamu sudah membukanya, kan? Malam itu, Ayu kembali ke rumah. Ia mengenakan kalung pemberian Mbah Sarminah dan duduk di depan cermin. Jam menunjukkan pukul 00 tepat, ketika semua lampu di rumah mati mendadak. Dari luar, terdengar suara ranting patah. Lalu desiran langkah menyeret yang mendekat. Ayu bergegas ke jendela. Tak ada siapapun, hanya kegelapan. Namun saat ia menoleh ke cermin, ada sosok berdiri di belakangnya. Tinggi, berjubah hitam, dan tak punya wajah. Ayu menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi cermin itu kini retak. Dan di permukaannya tertulis kabur. Wariskan atau tanggung darahnya. Keesokan harinya, Ayu bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ki Prawira, dan kenapa racun yang ia ciptakan masih membekas kuat di tanah ini. Ia mulai menyusun rencana, mengunjungi arsip desa, mencari saksi hidup, dan mendalami asal racikan racun dari buku hitam milik leluhurnya. Tapi satu hal yang belum ia sadari, ia tidak sendiri. Bayangan itu mulai mengikuti, bukan hanya di rumah, tapi juga dalam mimpinya. Kabut masih menggantung rendah di atas tanah desa Sangga saat Ayu tiba di balai arsip desa, sebuah bangunan tua berlantai kayu yang kini jarang dikunjungi. Jam dinding tua berdetak lambat, dan udara di dalamnya lembab, beraroma kertas lama, debu, dan sejarah yang terlupakan. Ayu mencari dokumen tentang silsilah keluarganya. Setelah berbincang sebentar dengan Pak Bowo, penjaga arsip, ia diberi akses ke ruang bawah, ruang penyimpanan dokumen lama yang belum pernah didigitalisasi. Ia membawa senter dan mengenakan sarung tangan kain. Dalam tumpukan map usang, Ayu menemukan satu berkas yang menarik. Perkara Ki Mahesa Ki Prawira tahun 1893. Di dalamnya hanya ada 3 lembar tua, penuh cap resmi dan tinta yang hampir pudar. Isinya mengejutkan. Ki Mahesa memutuskan tali saudara dengan Ki Prawira karena pelanggaran hukum leluhur. Ki Prawira dituduh melakukan praktik ilmu racun hitam, mengorbankan manusia demi keabadian. Ia diasingkan ke hutan Cengkareng, dan dicap sebagai pengkhianat warisan. Di bawah tulisan itu ada kutipan dari naskah hukum desa. Siapapun keturunan darah Mahesa yang membuka kembali jalur warisan ini, maka racun dan kutukan akan hidup dalam tubuhnya, kecuali ia menyerahkan warisan itu pada penerus yang dipilih. Ayu membaca berulang-ulang. Nadi di lehernya berdegup cepat. Racun akan hidup dalam tubuhnya. Gumam Ayu. Apa itu berarti? Ia sendiri yang kini menjadi wadah kutukan? Saat ia keluar dari ruang bawah tanah arsip, langit sudah mulai redup. Di halaman balai desa, seorang lelaki tua buta duduk di bawah pohon trembesi. Pak Bowo berbisik bahwa lelaki itu bernama Mbah Reja, mantan juru kunci makam keramat di hutan Sangga, yang dianggap gila setelah melihat sesuatu 30 tahun lalu. Ayu menghampiri dengan sopan. Saat menyebut nama Ki Prawira, tubuh Mbah Reja tiba-tiba menegang. Kamu sudah bangunkan dia, ya? Katanya dengan suara lirih. Aku hanya menemukan lukisan dan dokumen ini. Ayu menunjukkan berkas tadi. Mbah Reja menunduk. Tangannya meraba udara.
Lalu ia berkata dengan nada pelan, "Yang kau buka itu bukan hanya cerita lama. Kau sudah nyalakan darahnya. Racun itu butuh inang baru setiap 1 abad. Sekarang waktunya tiba. Dan kamu, cucu Mahesa, adalah tubuh yang ia incar." Ayu terpaku. Lalu, bagaimana menghentikannya? Mbah Reja mengeluarkan sebuah kunci besi kecil dari dalam ikat pinggangnya. Di ujung kunci itu, ada simbol berbentuk ular yang menggigit ekornya sendiri, lambang keabadian. Ini kunci makam tua. Di sana tubuh Ki Prawira disegel. Tapi kunci ini bukan untuk membuka. Ini untuk mengunci kembali. Kalau kau terlambat menutup jalannya, darahmu akan menjadi jalannya keluar. Malam itu, Ayu pulang dengan kepala penuh tanya dan tangan gemetar menggenggam kunci. Ia mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya panas dingin, dan di balik lengannya muncul ruam kehitaman berbentuk pola melingkar, mirip simbol ular di kunci besi. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin reaksi alergi dari debu arsip. Tapi saat ia tidur, mimpi itu datang lagi. Dalam mimpi, ia berada di tengah hutan lebat, duduk bersila seperti dalam lukisan. Di depannya, Ki Prawira menatapnya. Kali ini memiliki wajah yang mirip dirinya sendiri, namun dengan mata hitam tak berujung. "Tubuhmu, darahmu, akan menyempurnakan milikku." Ayu terbangun dengan teriakan. Suara detik jam di dinding mengalun keras. Lalu tiba-tiba berhenti. Ia melihat ke cermin. Luka ruam di lengannya kini membentuk lambang sempurna. Dan di kaca, muncul tulisan samar. "Jangan lawan darahmu sendiri." Ayu menyadari, ini bukan hanya soal kutukan lama. Racun itu bukan sekadar benda atau ilmu, tapi entitas hidup yang diwariskan melalui darah. Dan ia sudah terikat. Angin malam menari di sela-sela pepohonan desa Sangga, membawa bisikan yang seperti berasal dari masa lalu. Ayu duduk di kamar sambil menatap lekat-lekat kunci besi pemberian Mbah Reja. Di lengannya, ruam berbentuk simbol ular kini menghitam dan terasa panas, seolah hidup. Di meja, ada 3 benda. 1 lukisan Ki Prawira. 2 kunci besi ular. 3 dan selembar kertas yang jatuh dari dokumen tua, tertulis dengan tinta merah darah. Panggillah ia saat bayangan menyentuh akar keempat. Sebutkan nama warisan. Tapi jangan menatap matanya. Ayu tidak tahu maksud kalimat itu. Namun, malam itu ia memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Memanggil Ki Prawira. Pukul 2 dini hari, Ayu menyelinap ke belakang rumah tua milik nenek buyutnya, tempat yang kini dibiarkan kosong dan angker. Di sana tumbuh sebuah pohon beringin raksasa, berusia lebih dari 100 tahun. Ia menunggu bulan menyorot dari sela awan. Ketika cahaya bulan jatuh di tanah, bayangan pohon menjulur panjang. Ayu menghitung akarnya. 1, 2, 3, 4. Bayangan menyentuh akar keempat. Saat itu pula, angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Ayu berdiri di tengah akar, menggenggam kunci besi, dan berbisik. "Ki Prawira, darahmu memanggil. Warisanmu, aku kembalikan." Tiba-tiba tanah di sekelilingnya bergetar pelan. Kabut tipis muncul dari tanah. Dari kabut itu, sesosok bayangan mulai membentuk tubuh. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, wajahnya ditutupi rambut panjang, dan matanya tak terlihat. Ayu teringat pesan di kertas. Jangan menatap matanya. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia melirik cepat. Kesalahan fatal. Saat tatapan Ayu dan bayangan itu bertemu, tubuh Ayu seperti disambar petir. Ia terhempas ke tanah, dan dalam pikirannya terdengar suara dalam, parau, dan menyayat. "Aku telah menunggumu. Akulah bagian darimu yang dilupakan. Akulah racun yang mengalir. Akulah kamu, di kehidupan sebelumnya." Ayu berusaha menutup telinga, tapi suara itu masuk langsung ke dalam pikirannya. Tiba-tiba ia melihat kilatan bayangan masa lalu. Seorang perempuan muda dengan wajah mirip dirinya, duduk di altar ritual. Ia meminum cairan hitam dari mangkuk batu. Tubuhnya kejang, tapi matanya penuh kepasrahan. Di hadapannya, Ki Prawira,
tersenyum puas. Itu aku? Bisik Ayu lirih. Bayangan itu mengangguk. Darah tak pernah bohong. Kau adalah reinkarnasi. Tubuh ini akan sempurna kembali jika kau bersedia menyerah. Ayu tersentak bangun di kamar. Ia mengira semua itu hanya mimpi. Tapi, kaki dan tangannya berlumpur. Ruangan bau tanah. Di telapak tangan kirinya, ada luka terbakar membentuk tulisan. 3 malam lagi. Ia panik. Ia menelepon Raka, sahabat lamanya yang juga seorang peneliti budaya mistik Nusantara. Setelah mendengar semua cerita, Raka hanya menjawab singkat. Kamu sudah masuk terlalu dalam. Kalau yang kamu panggil itu benar-benar bayangan Sangga, kita harus cari tulang penutup secepatnya. Tulang penutup? Tanya Ayu. Itulah benda terakhir yang digunakan untuk menyegel tubuh Ki Prawira. Tanpa itu, kamu bisa diambil dari dalam. Suara langkah kaki memecah sunyi pagi itu. Ayu dan Raka melintasi jalan setapak menuju hutan larung, wilayah larangan yang dipercaya sebagai tempat penyegelan tubuh Ki Prawira. Raka membawa peta kuno dari catatan ayahnya yang pernah meneliti kasus racun Sangga, membaca sambil berjalan cepat. Disinilah makamnya. Tapi katanya, makam ini tidak terlihat oleh mata biasa. Ayu masih syok dari pengalaman malam sebelumnya. Tangan kirinya yang ditandai 3 malam lagi, mulai terasa gatal dan membiru. Sesekali ia merasa seperti ada suara berbisik dari balik pepohonan. Ayo cepat, Ra. Aku merasa dia mengikutiku. Setelah menembus ilalang tinggi dan akar pepohonan yang membelit seperti ular, mereka tiba di area terbuka yang gersang. Tanahnya retak. Pohon-pohon di sekeliling seperti mati. Tiba-tiba Raka berhenti dan mengeluarkan cermin perunggu tua, warisan ayahnya. Ia berdiri di tengah lingkaran batu dan mengangkat cermin ke arah barat laut. Perlahan, refleksi cermin menunjukkan batu nisan besar. Padahal secara kasat mata, tempat itu hanya tanah kosong. Ayu tercengang. Astaga, makamnya disembunyikan. Mereka menyingkap tanah dan dedaunan dengan tangan. Batu nisan itu muncul. Di sini tubuh tertidur, tapi racunnya kekal. Jangan bangunkan. Namun, tak ada pintu masuk. Hanya lingkaran simbol dengan ukiran kuno di atasnya. Raka mengamati ukiran dan menggumam. 3 ular mengelilingi matahari. 1 menuju bulan. Ini segel, tulang penutup. Tapi, di mana tulangnya? Tiba-tiba Ayu berteriak. Di pundaknya, terasa seperti dibakar. Ia membuka bajunya, dan di balik bahunya, menonjol sesuatu dari dalam kulit. Raka panik. Ia mendekat dan melihat dengan senter. Di bawah kulit Ayu, tampak ujung tulang kecil berbentuk aneh, seperti dipilin dan tertanam. Seperti tulang itu disegel di dalam tubuhmu sendiri. Ayu jatuh terduduk. Tiba-tiba, suara berat dan dalam terdengar dari pepohonan. Siapa yang menyentuh makamku akan membuka pintu ke dalam dirinya sendiri. Pohon-pohon bergoyang keras. Kabut muncul dari tanah. Sosok bayangan tinggi menjulang di balik kabut. Mata merah, jubah berkibar, dan tubuh tak menyentuh tanah. Raka menarik Ayu berdiri. Itu dia. Bayangan Prawira. Kita harus pergi. Namun Ayu tak bisa bergerak. Matanya berkaca-kaca. Dan dalam bisikan lirih ia berkata, dia tidak mau tulangnya dipisah. Dia mau aku tetap jadi wadahnya. Kabut pagi masih menyelimuti desa Sanggrahan ketika Raka dan Ayu tiba di ujung desa bagian timur, tempat yang bahkan warga sekitar enggan melewati. Di sanalah rumah Nyi Rantam berdiri, terpencil, sunyi, dan dikelilingi oleh pepohonan kelor tua. Pintu rumah itu terbuka sendiri saat mereka mengetuk. Aroma dupa menyengat keluar bersama angin dingin yang terasa seperti napas seseorang. Nyi Rantam sudah menunggu di dalam. Perempuan tua dengan mata keruh namun sorot tajam, duduk bersila di hadapan altar penuh tengkorak hewan, bunga kantil, dan kendi tanah liat. Kalian bawa tulang itu ke tubuh manusia. Kebodohan atau takdir? Ayu menunduk. Bahunya masih terasa nyeri.
Tulang itu seperti berdenyut dan menghangat, seolah hidup. Aku tidak tahu kenapa tulang itu bisa ada di tubuhku. Nyi Rantam tak menjawab. Ia bangkit dan memukul kentongan kecil dari kayu jati. Segera ruangan menjadi gelap. Lilin menyala sendiri. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dulu, sebelum desa ini dikenal, hidup seorang perempuan sakti bernama Dyah Ratna Resmi. Ia adalah permaisuri Ki Prawira yang pertama. Namun karena cemburu dan ambisi, ia meminum racun ciptaan suaminya sendiri, racun Sangga. Racun itu memberinya kemampuan tak bisa mati, tapi tubuhnya membusuk dari dalam. Ia hamil, tapi anaknya lahir bukan bayi, melainkan serpihan tulang dan darah. Sumpah Dyah Ratna, biar anakku mati, tapi tubuhnya akan jadi wadah kekal. Jika darahnya terus turun, tulang itu akan muncul lagi, dari rahim-rahim penerusku. Ayu menegang. Ia tersadar. Darah haidnya tidak berhenti sejak malam ia disentuh oleh bayangan Prawira. Nyi Rantam menyentuh perut Ayu dan bergetar. Darahnya mengalir dari Dyah Ratna. Kau cucu dari garis perempuan yang terkutuk. Tulang penutup akan tumbuh sempurna hanya jika darah pengikatnya aktif. Itulah yang terjadi sekarang. Kau bukan hanya wadah. Kau adalah kunci pembuka tubuh Prawira. Raka marah dan berteriak. Lalu apa gunanya semua ini? Kenapa tidak kita bakar saja tulangnya? Namun Nyi Rantam menggeleng. Tulang itu tidak bisa dibakar. Ia bukan tulang biasa. Ia adalah jiwa kedua, bagian dari Ki Prawira yang tertanam di tubuh perempuan, agar ia bisa kembali melalui darah perempuan sendiri. Malam harinya, saat Ayu mandi, ia melihat tanda baru di tubuhnya. Di bawah pusarnya, muncul simbol ular melingkar menggigit ekornya sendiri, menyala samar-samar di bawah kulit. Ayu menangis. Ia mulai mimpi buruk, tentang melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Tentang bayangan yang merangkak keluar dari perutnya. Aku tidak ingin jadi wadahnya. Rak, aku takut. Raka menggenggam tangannya erat. Kita akan cari jalan keluar. Ayu, kita belum selesai. Malam itu, langit Sanggrahan tidak bertabur bintang. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir seperti darah basi. Ayu tak bisa tidur. Mimpi buruk datang silih berganti. Bayi tanpa mata, perempuan bermulut robek, dan suara-suara dari bawah perutnya yang berbisik meminta, keluar. Di rumah Nyi Rantam, sebuah obor dinyalakan. Raka duduk bersila di hadapan Nyi Rantam, yang kali ini membentangkan gulungan lontar tua yang sudah rapuh. Untuk menyegel jiwa Ki Prawira, Dyah Ratna dahulu menciptakan 3 segel pelindung yang disebut kunci kehidupan. Tanpa ketiganya, racun Sangga tak akan pernah bisa dikunci kembali. 3 kunci itu adalah: 1. Kendi akar mantra wadah yang menyimpan suara kutukan asli Dyah Ratna. 2. Jarum janin benda pusaka yang digunakan Dyah untuk menghentikan detak jantung bayinya sendiri. 3. Cermin rahim cermin bertatahkan darah Dyah sendiri, yang bisa memperlihatkan jiwa terkutuk. Ketiganya harus disatukan dalam satu malam purnama. Jika tidak, tulang itu akan mulai tumbuh menjadi tubuh lengkap. Nyi Rantam mengarahkan mereka ke tempat pertama, petilasan cangkring, sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu yang konon dulu tempat Dyah Ratna menyusun mantra racunnya. Disinilah kendi pertama ditanam bersama akar bambu yang tumbuh melilitnya. Raka dan Ayu menuju sana malam itu juga. Sepanjang jalan mereka mendengar suara perempuan tertawa, namun ketika menoleh, hanya semak bergoyang. Di tengah petilasan, mereka menemukan altar tanah liat dengan akar-akar menjulur seperti urat nadi. Kendi itu tersembunyi di bawah altar, tapi saat Ayu menyentuhnya, tanah berguncang. Dari kegelapan muncul sosok mengerikan, tubuh manusia namun berkepala lele raksasa, lengkap dengan kumis panjang dan mata putih melotot. Kendi bukan milikmu, pewaris darah najis. Raka melindungi Ayu sambil menyalakan obor. Tapi apinya padam sendiri. Ayu tiba-tiba terdorong ke tanah. Perutnya berdarah, dan dari luka itu muncul kabut hitam yang membuat siluman itu mundur ketakutan. Iya, sudah mulai membuka pintu, kata siluman itu, sebelum lenyap dengan jeritan panjang.
Kendi itu akhirnya berhasil diambil, bergetar dan hangat di tangan Ayu. Tapi kini perut Ayu terus mengeluarkan darah segar, tanpa rasa sakit. Sesampainya di rumah, Nyi Rantam syok melihat kondisi Ayu. Darahnya mulai berubah, bukan merah, tapi kehitaman dan menguap seperti asap. Racun di dalam tubuhmu sudah mulai aktif. Jika kamu tidak menemukan 2 kunci lain sebelum malam purnama, kamu akan menjadi tubuh baru Ki Prawira. Ayu menangis. Tubuhnya mulai merasakan kehadiran sosok lain di dalam dirinya. Suara-suara muncul ketika ia menutup mata. Sosok perempuan cantik berdarah muncul di cermin, berbicara. Bawa aku pulang, bawa aku ke rahimku. Malam menjelang dini hari. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Ayu duduk terdiam di sudut kamar Nyi Rantam, memandangi kendi pusaka yang mereka ambil dari petilasan cangkring. Kendi itu kini mengeluarkan uap tipis berwarna biru keunguan, seolah bernapas. Di balik kelamnya uap itu, terdengar bisikan samar seperti anak kecil merintih minta dikeluarkan. Sementara itu, Raka menyusun catatan dari lontar tua yang dibaca bersama Nyi Rantam. Tertulis dalam bahasa Jawa kuno, diterjemahkan perlahan. Jarum janin disimpan dalam perut bumi, di tempat darah pertama ditumpahkan, sumur di bawah Gua Nyawiji. Gua Nyawiji adalah tempat terlarang yang dipercaya oleh warga Sanggrahan sebagai gerbang arwah. Di sana terdapat sumur tua, tertutup batu dan akar, yang diyakini sebagai lokasi Dyah Ratna membuang bayi hasil hubungan terlarangnya dengan Ki Prawira. Ayu dan Raka harus menempuh perjalanan ke arah timur, melalui hutan lebat dan lembah sunyi yang hanya dikunjungi oleh pemuka adat untuk keperluan ritual kematian. Saat mendekati mulut gua, mereka dihentikan oleh Mbah Suro, penjaga gaib desa, yang sudah lama mengasingkan diri. Kalian bawa kendi itu, ya? Kami harus menemukan jarum janin. Mbah, jawab Ayu. Kau tahu, siapa yang akan kalian bangunkan kalau kalian salah langkah? Sumur itu bukan cuma menyimpan arwah bayi, tapi juga darah pengkhianatan. Sesampainya di gua, hawa dingin menyergap meski tak ada angin. Di dalam, lorongnya sempit. Dindingnya dipenuhi bekas cakaran. Aroma anyir semakin tajam saat mereka mendekati sumur yang ditutupi batu besar. Raka menyingkirkan batu itu dengan bantuan mantra dari Nyi Rantam. Saat sumur terbuka, dari dalam muncul suara tangisan bayi, diikuti bau busuk menyengat seperti daging membusuk. Ayu merasa tubuhnya ringan, seperti ada yang menarik dari balik perutnya. Tiba-tiba, ia menatap ke dalam sumur, dan melihat bayi kecil bermata hitam, melambai ke arahnya. Jangan lihat matanya, teriak Raka. Tapi sudah terlambat. Ayu kehilangan kesadaran, jatuh tersungkur. Dalam keadaan setengah sadar, Ayu berada di tempat gelap. Di hadapannya, Dyah Ratna berdiri, menangis sambil memeluk bayi tak bernyawa. Jarum ini kupakai untuk menghentikan degupnya, agar tak lahir dalam dunia penuh dosa. Tapi dia tetap hidup, di antara batas. Seketika itu, dari sumur muncul makhluk perempuan tinggi dengan 3 perut menggembung, seolah hamil bertumpuk. Perutnya bergerak-gerak seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Makhluk itu melolong dengan suara menyerupai bayi dan ibu sekaligus. Raka mencoba melawan, tapi makhluk itu terlalu kuat. Di saat kritis, Ayu, yang masih dalam pengaruh Dyah Ratna, mengucapkan kalimat dalam bahasa kuno. Jarum itu, hakku. Makhluk itu berhenti menyerang. Dari salah satu perutnya, keluar sebatang jarum panjang berkarat, berlumur darah hitam. Jarum itu melayang ke tangan Ayu, yang kini berdiri seperti kerasukan. Setelah mendapat jarum, makhluk itu meledak menjadi kabut pekat, dan sumur tertutup sendiri perlahan. Malam terasa lebih senyap dari biasanya. Ayu duduk menghadap kendi pusaka dan jarum janin yang kini dibungkus kain mori tua. Raka, yang tengah membuat lingkar pelindung dari kapur sirih dan daun kelor, menatap Ayu dengan cemas. Perempuan itu sering bergumam sendiri, bahkan matanya tak lagi terlihat utuh. Sesekali berubah abu-abu, seolah milik seseorang yang jauh lebih tua. Ayu, kau yakin masih bisa melanjutkan ini? Aku harus. Dyah Ratna tak akan membiarkanku berhenti. Aku telah melihat yang tak seharusnya kulihat.
Menurut naskah lontar dari Nyi Rantam, benda ketiga yang harus ditemukan untuk membongkar rahasia racun Sangga adalah cermin rahim, artefak terkutuk yang konon menyimpan rekaman darah dari setiap keturunan perempuan kerajaan Sanggrahan. Benda itu dikabarkan tersembunyi di Pesanggrahan Kusumalodra, reruntuhan istana kecil tempat selir kerajaan pernah disekap dan dihukum diam-diam. Saat mereka memasuki reruntuhan itu, suasana berubah drastis. Lantai berlumut dan dinding retak dipenuhi coretan kuno dalam bahasa Jawa Kawi. Salah satunya berbunyi, "Tembuskan jiwa, patahkan tubuh, maka rahim akan bicara." Di dalam altar utama yang terkubur tanah dan semak belukar, mereka menemukan sebuah peti batu. Di dalamnya, sepotong cermin berbentuk rahim, lengkap dengan sulur-sulur urat yang membeku dalam logam merah tua, mirip darah yang dipadatkan. Namun untuk mengaktifkan cermin rahim, Ayu harus menjalani ritual tukar tubuh, proses kuno di mana roh Dyahratna akan mencoba menguasai tubuh Ayu sepenuhnya. Dalam lingkaran mantra yang dipandu oleh Nyi Rantam lewat suara dari kendi, Ayu mulai membaca bait-bait mantra kuno. Udara berubah pekat, cahaya dari lilin padam satu demi satu. Tiba-tiba, tubuh Ayu terangkat dari tanah. Darah mengucur dari hidung dan telinganya. "Jiwaku adalah korban. Tubuhku adalah penawar," teriak Ayu keras. Sekejap, bayangan Dyahratna muncul di balik cermin. Perempuan itu tampak menangis, lalu menyeringai, dan melompat masuk ke tubuh Ayu. Raka mencoba menghentikan ritual, tapi dinding altar telah tertutup sendiri. Dalam gelap, terdengar suara Ayu yang berubah, lebih dalam, lebih dingin. "Raka, akhirnya aku bebas dari cermin ini." Raka menyadari tubuh Ayu kini dikuasai penuh oleh roh Dyahratna. Tapi ia juga tahu, masih ada bagian dari Ayu yang berjuang dari dalam. Cermin rahim memperlihatkan kilas balik masa lalu Dyahratna. Hubungan rahasia dengan Ki Prawira. Dikhianati oleh Sangga, saudara tirinya, yang mencuri ramuan racun darinya. Hukuman mati oleh raja karena dianggap menyimpan ilmu hitam. Namun sebelum mati, Dyahratna menyimpan jiwanya dalam cermin rahim agar bisa balas dendam lewat tubuh keturunannya, termasuk Ayu. Cermin rahim kini pecah menjadi serpihan, dan dari dalamnya mengalir darah segar, meski usianya ratusan tahun. Dyahratna, dalam tubuh Ayu, tersenyum puas. Kini hanya tinggal satu langkah, menghidupkan kembali jasad Ki Prawira dan membuat racun Sangga bekerja sepenuhnya, agar darah pengkhianat itu lenyap dari muka bumi. Raka hanya bisa menatap penuh ketakutan. Ia tahu, perempuan di depannya bukan Ayu lagi, tapi Dyahratna yang telah bangkit dari kematian. Langit mendung menggantung rendah di atas reruntuhan pendapa kerajaan Sanggrahan. Bau tanah basah bercampur aroma kemenyan menyebar dari pusaran angin tak terlihat. Di hadapan gerbang bawah tanah yang tersembunyi oleh rimbun ilalang dan bebatuan tua, Dyahratna dalam tubuh Ayu berdiri dengan mata menatap kosong namun penuh dendam. Waktunya menjemput dia, yang disimpan lumpur, yang tak boleh hidup, tapi tak pernah benar-benar mati. Raka, dengan bekal mantra penahan jiwa dan pusaka, Kukanda, mengikuti Dyahratna secara diam-diam. Ia telah tahu dari Nyi Rantam bahwa Ki Prawira, mantan panglima dan ahli racun tertinggi, tidak dimakamkan secara biasa. Tubuhnya dikubur dalam lumpur mait, sebuah kuburan rahasia untuk para pengkhianat istana yang tak boleh disucikan. Namun lumpur itu bukan sekadar kuburan, melainkan penjara jiwa. Siapapun yang membangkitkan jasad dari sana, akan dibayar dengan nyawanya sendiri. Pesan Nyi Rantam lewat bayangan dalam asap dupa. Saat Dyahratna membuka segel tanah kuno dengan darahnya sendiri, tanah bergetar. Lumpur menggeliat seperti makhluk hidup. Dari dalamnya, perlahan muncul sebuah jasad utuh, berbalut kain perak dan bermahkota logam hitam. "Ki Prawira," bisik Dyahratna penuh haru. Namun sebelum ia menyentuh jasad itu, Ayu dari dalam tubuhnya berteriak, "Raka, tolong aku. Jangan biarkan dia." Tubuh Ayu kejang, seperti dua jiwa sedang berkelahi di dalam satu tubuh. Dyahratna menjerit marah, berusaha mengendalikan kembali tubuhnya, tapi kekuatan Ayu melonjak karena ikatan darahnya yang murni. "Tubuh ini bukan milikmu, Dyah.
Aku, cucu dari darahmu, bukan kelanjutan dosamu. Cahaya dari pusaka, Kukanda, menyilaukan, dan Raka menusukkan ujungnya ke tanah, menciptakan gelombang yang mengguncang alam gaib sekitar. Lumpur mait memekik, seolah ribuan arwah di dalamnya mengerang dalam penderitaan. Jasad Ki Prawira membuka matanya. Akhirnya, aku dibangkitkan. Namun ternyata, Ki Prawira yang bangkit tidak seutuhnya dikendalikan oleh Dyah Ratna. Ia masih memiliki akal, bahkan marah kepada Dyah Ratna karena mengorbankan Ayu sebagai wadah jiwa. Kau mengkhianati darah kita sendiri. Kau tidak ingin membalas dendam. Kau ingin menghancurkan segalanya. Dyah Ratna marah dan mencoba mengendalikan Ki Prawira lewat mantra pengikat yang telah ia tanamkan sejak lama. Namun karena Ayu melawan dari dalam, mantranya melemah. Ki Prawira malah berpaling kepada Raka. Kau manusia, tolong aku, sebelum semuanya terlambat. Ki Prawira sempat membisikkan kebenaran. Deracun Sangga bukan hanya senjata, tapi kutukan dari darah kerajaan yang telah memakan anak keturunannya sendiri. Dyah Ratna menyempurnakan racun itu dengan niat balas dendam. Namun Prawira menyembunyikan formula aslinya sebelum kematiannya. Untuk menghentikan semuanya, satu-satunya jalan adalah menghancurkan asal racun, yaitu tumbal darah raja terakhir, yang disimpan di dasar sumur Gunung Rorotan, tempat paling terkutuk di wilayah Sanggrahan. Tiba-tiba, dari dalam lumpur muncul tangan-tangan roh penasaran yang mencengkeram kaki Raka dan Ayu. Ki Prawira, dengan sisa kekuatannya, mendorong mereka menjauh, mengorbankan dirinya agar mereka bisa melarikan diri. Hancurkan sumur itu, sebelum dia bangkit sepenuhnya. Lumpur mait menelan kembali jasad Prawira, sementara Ayu pingsan, dan tubuhnya kembali normal, untuk sementara. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur pegunungan yang hanya dikenal oleh para penjaga kerajaan Sanggrahan kuno. Di hadapan Raka dan Ayu, berdirilah sumur Gunung Rorotan, tempat terkutuk yang diakini menyimpan tumbal darah raja terakhir, asal mula racun Sangga. Sumur itu bukan sekadar lubang tua. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon hitam tanpa daun, dan tanahnya basah oleh cairan merah kehitaman. Suara erangan samar terdengar, seolah sumur itu mengeluh dalam kesakitan. Nyi Rantam, yang mendadak muncul dari balik bayangan, memberi peringatan. Di dalam sumur itu, bukan hanya ada tumbal, tapi kenangan yang dibungkam, pengkhianatan yang dikutuk, dan jiwa-jiwa yang ingin lepas kendali. Ia memberitahu bahwa jika mereka gagal menyegel sumur itu, Dyah Ratna akan sepenuhnya bangkit dengan tubuh Ayu dan membangkitkan kerajaan racun baru. Tumbal itu adalah keturunan raja terakhir. Dan darahnya mengalir dalam tubuh Ayu juga. Raka terkejut. Ayu adalah keturunan langsung dari Raja Sanggrahan terakhir. Itu sebabnya Dyah Ratna memilih tubuhnya. Tubuh Ayu bisa membuka segel sumur, dan sekaligus menjadi jalan hidup bagi kekuatan racun Sangga untuk bangkit kembali. Kau darah murni terakhir, ujar Nyi Rantam lirih. Kalau kau mati di dalam sumur itu, kutukan racun akan hidup selamanya. Malam pun turun. Kabut semakin pekat. Raka dan Ayu mempersiapkan diri untuk melakukan ritual pemurnian, agar bisa menyegel sumur Rorotan dari dalam. Mereka membawa pusaka Kukanda sebagai kunci pemisah jiwa. Air akar mayang, yang bisa membakar ikatan roh kuno. Darah Ayu sendiri, sebagai pemicu mantra terakhir. Namun, Dyah Ratna telah menunggu mereka di dasar sumur. Saat Raka dan Ayu menuruni sumur melalui jalur batu sempit, suasana berubah. Dunia di bawah tanah seperti berada di alam lain. Ada pilar-pilar batu berdarah, dan di tengahnya, sebuah altar batu dengan tubuh kering tergantung, tumbal raja terakhir. Di bawah cahaya redup dari api biru, Dyah Ratna muncul, tidak lagi berupa roh, tapi separuh manusia dan separuh bayangan. Wajahnya berubah-ubah antara cantik dan mengerikan. Selamat datang, keturunanku. Suaranya bergema. Dyah Ratna mencoba menarik Ayu masuk dalam tubuhnya sepenuhnya. Ayu berteriak, tubuhnya kembali kejang. Namun kali ini dia melawan dari dalam, mendorong jiwa Dyah keluar. Raka menusukkan Kukanda ke dalam altar, menciptakan gempa kecil yang mengguncang gua.
Namun dia justru menyatukan dirinya dengan tubuh tumbal, menciptakan makhluk kegelapan berbentuk ratu iblis. Jika aku tak bisa memiliki tubuh Ayu, maka aku akan jadi racun itu sendiri. Raka terluka saat mencoba membela Ayu. Sementara Ayu, dalam kondisi hampir tak sadarkan diri, melihat bayangan masa lalu. Raja terakhir, Ki Prawira, Dyah Ratna, semuanya saling mengkhianati, dan racun sangga lahir dari dosa-dosa mereka. Tiba-tiba, Ayu membuka mata, menatap Dyah Ratna yang sudah menjadi ratu racun, dan berkata, "Kalau aku adalah kunci, maka biarlah aku yang mengakhiri ini semua." Ayu menggenggam pusaka Kukanda, dan menancapkannya ke dada dirinya sendiri. Suara jeritan menggema dari dasar sumur rorotan. Angin mengamuk. Nyala api biru menari liar di udara gua bawah tanah. Ayu, dengan tangan gemetar, telah menancapkan Kukanda ke dadanya sendiri, mencoba mengakhiri segalanya. Tapi, sesuatu yang lebih besar terjadi. Tubuh Ayu terpental. Darahnya mengucur deras ke altar batu, namun tidak langsung membuatnya mati. Sebaliknya, darah keturunan raja yang menyentuh pusaka Kukanda memunculkan mantra pengikat kuno. Dari tubuh Ayu, dua sosok jiwa muncul. Satu Ayu asli, lemah, nyaris tak sadarkan diri. Dua Dyah Ratna, kini berbentuk bayangan api hitam, marah, terluka, tapi belum kalah. Dyah Ratna meraung. "Kalian kira darah saja cukup menghentikan kutukanku? Akulah racun itu sendiri." Raka mencoba mengangkat Ayu, tapi tiba-tiba dia terpaku. Salah satu ukiran di dinding batu menyala, memperlihatkan naskah kuno. Kutukan ini hanya bisa diakhiri jika tiga elemen bersatu. Satu darah keturunan raja, Ayu. Dua pusaka Kukanda. Tiga tumbal pengganti yang bersedia menyerahkan jiwanya secara sukarela. Dan saat itulah, Raka tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah berat, Raka berdiri di atas altar. Ia menatap Dyah Ratna dan berteriak, "Ambil aku. Bukan dia. Dia tak bersalah. Aku akan jadi tumbalmu." Dyah Ratna tertawa dingin. "Kau pikir aku mau tubuh manusia lemah sepertimu?" Tapi Nyi Rantam, yang tiba-tiba muncul, berkata lantang, "Justru karena dia rela, jiwanya murni, dan kutukan hanya bisa dipadamkan oleh jiwa murni yang menyerahkan diri tanpa dipaksa." Dyah Ratna menjerit. Ia tahu dirinya kalah oleh hukum lama yang bahkan ia lupakan. Raka menggenggam Kukanda dan menancapkannya ke tanah, sambil mengucapkan mantra terakhir yang diajarkan Nyi Rantam. Ayu berteriak histeris, mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Cahaya putih menyilaukan memenuhi gua. Dyah Ratna mencoba melarikan diri, tapi tubuh bayangannya mulai terserap ke dalam pusaka. Sebelum menghilang, ia berbisik pada Ayu, "Kutukanku mungkin padam, tapi kebenaran keluarga kalian belum sepenuhnya terungkap." Dan Dyah Ratna menghilang bersama Raka ke dalam segel sumur. Sumur rorotan runtuh perlahan. Langit di atas gunung mulai cerah. Tapi Ayu terduduk lemas, menangis tanpa suara. Raka menghilang, tubuhnya tak ditemukan. Nyi Rantam hanya meninggalkan satu pesan. Ia tak mati, tapi juga tak hidup di dunia ini. Ia menjaga segel itu dari dalam. Ayu, kini kehilangan segalanya, kembali ke desa. Tapi sejak malam itu, ia mulai mendengar suara-suara dari balik cermin. Suara yang hanya bisa dikenali oleh satu orang, Raka. "Ayu, jangan biarkan rahasia terakhir terkubur." Setelah kejadian di sumur rorotan, Ayu kembali ke desanya dengan tubuh yang lemah dan hati penuh luka. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai terasa di dalam dirinya. Rahimnya berdarah, tanda bahwa kutukan belum sepenuhnya hilang. Ayu menyadari dirinya sedang mengandung. Tapi darah yang terus mengalir dari rahimnya membuatnya takut. Ia tidak tahu siapa ayah dari janin tersebut. Apakah itu Raka, atau sesuatu yang lebih gelap dan misterius? Suara-suara samar mulai menghantui tidurnya, dan bayangan Dyah Ratna sering muncul dalam mimpi buruknya. Ayu menemui Nyi Rantam untuk mencari jawaban. Nyi Rantam mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi.
Anak dalam rahimmu bukan sekadar keturunan manusia biasa. Ia adalah warisan terakhir dari Raja Sanggrahan, dan sekaligus wadah dari kekuatan racun yang ingin hidup kembali. Nyi Rantam memperingatkan Ayu bahwa anak itu bisa menjadi penyelamat atau malapetaka bagi dunia. Ayu dihadapkan pada dilema berat. Melahirkan anak itu dan menghadapi kemungkinan kutukan yang akan berlanjut. Atau mencoba mencari cara untuk menghilangkan darah racun dalam darah keturunannya. Sementara itu, suara Raka yang samar mulai membimbing Ayu dari balik cermin, memberikan kekuatan dan petunjuk. Di desa, orang-orang mulai merasakan keanehan. Tanaman layu mendadak tumbuh subur, namun beberapa hewan mati misterius. Semua ini berhubungan dengan kekuatan yang terlahir dari rahim Ayu. Dengan tekad yang baru, Ayu memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang asal-usul keluarganya dan mencari cara memutus kutukan itu untuk selamanya, sebelum bayi itu lahir dan menentukan masa depan mereka semua. Ayu berdiri di ambang keputusasaan dan harapan. Bayi dalam rahimnya bukan hanya kehidupan baru, tapi juga kunci masa depan dunia yang penuh kutukan. Sekarang, ia harus memilih jalan terakhir, menjadi pemutus kutukan atau membawa malapetaka yang lebih besar. Malam itu, Ayu kembali ke tempat sumur rorotan, ditemani oleh Nyi Rantam dan beberapa tetua desa. Mereka membawa berbagai pusaka dan ritual kuno yang diyakini bisa memurnikan darah racun. Suasana tegang, angin dingin menerpa, dan bayangan Dyah Ratna seperti menari-nari di balik pepohonan. Ayu menaruh tangannya di atas pusaka Kukanda, sambil mengucapkan mantra yang diajarkan Raka dari dunia lain. Tubuhnya bergetar hebat. Darah dalam rahimnya terasa panas membara. Di saat yang sama, sosok bayangan hitam Dyah Ratna muncul dan mencoba menggagalkan ritual itu dengan teriakan amarah. Terjadi pertempuran dahsyat antara kekuatan Ayu dan Dyah Ratna, yang nyaris menghancurkan seluruh tempat ritual. Namun, dengan bantuan jiwa murni Raka yang masih mengawasi, Ayu berhasil menahan bayangan itu. Darah racun di dalam rahimnya mulai menghilang, dan aura hitam perlahan memudar. Ketika ritual selesai, Ayu terkulai lemas, tapi hatinya terasa ringan. Kutukan yang menghantui keluarganya mulai terputus. Namun, Nyi Rantam memperingatkan, "Kamu sudah memutuskan rantai itu, tapi jangan lupa, bayimu adalah harapan dan ujian sekaligus." Ayu tahu perjuangannya belum selesai. Ia harus menjaga bayi yang akan lahir, melindunginya dari ancaman masa lalu, dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Mata Ayu menatap jauh ke Cakrawala, dengan tekad kuat. "Aku akan melawan segala kegelapan demi masa depan anakku dan desa ini, tidak peduli apapun yang terjadi." Setelah ritual pemurnian yang menegangkan, Ayu mencoba membangun kembali hidupnya dan desa yang hampir hancur oleh kutukan. Namun, meski aura hitam mulai memudar, bayang-bayang masa lalu masih mengintai, siap menyerang kapan saja. Ayu pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan kebahagiaan sekaligus ketakutan, karena bayi dalam kandungannya adalah harapan sekaligus misteri. Orang-orang desa mulai menghormatinya sebagai sosok yang berhasil memutus rantai kutukan. Namun, ada juga yang memandangnya dengan rasa takut dan curiga. Di balik kedamaian yang semu, sosok misterius mulai bergerak di desa. Seorang pria dengan wajah tertutup, yang ternyata adalah anak buah Dyah Ratna, datang untuk mengintai Ayu dan mencari cara membangkitkan kembali kutukan. Ayu semakin sering mendengar bisikan dan pesan dari Raka yang melayang di antara dunia nyata dan dunia gaib. Raka memberikan petunjuk untuk menjaga bayi yang akan lahir, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, Ayu juga harus berhadapan dengan keraguan dirinya sendiri. Apakah ia mampu melindungi masa depan yang penuh ancaman ini? Bersama Nyi Rantam dan para tetua desa, Ayu mulai membangun ritual perlindungan baru, agar desa dan bayi dalam kandungannya aman dari serangan jahat. Di sela itu, hubungan Ayu dengan warga desa mulai membaik, meski masih banyak yang belum bisa melupakan masa kelam yang terjadi. Malam tiba dengan tenang, tapi Ayu tahu bahwa kedamaian ini hanya sementara. Musuh masih mengintai, dan bayi dalam rahimnya adalah kunci yang bisa mengubah segalanya. Damai yang mulai terbangun di desa Ayu langsung diuji. Malam itu, sosok misterius yang selama ini mengintai muncul ke permukaan dengan niat jahat yang jelas,
menghancurkan semua harapan dan merebut bayi yang tengah dikandung Ayu. Ketika desa tertidur, suara gaduh dan teriakan membangunkan semua warga. Beberapa rumah terbakar, dan aroma racun aneh menyebar di udara. Sosok bertopeng hitam menyerang dengan kekuatan gaib yang menakutkan. Ayu yang tengah beristirahat bersama Nyi Rantam segera menyadari bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Dengan dibantu para tetua dan beberapa pemuda desa, Ayu berusaha melindungi rumahnya. Nyi Rantam mengeluarkan jimat-jimat perlindungan dan mantra pelindung. Pertarungan antara kekuatan terang dan gelap berlangsung sengit. Ayu berusaha sekuat tenaga menjaga rahimnya agar tidak tersentuh oleh bayangan jahat. Di tengah kekacauan, salah satu tetua desa, Pak Sastro, mengorbankan dirinya untuk menahan serangan bayangan hitam agar Ayu dan warga lain bisa mundur dan berkumpul kembali. Pengorbanan ini membuka mata warga bahwa ancaman ini nyata dan harus segera dihentikan. Ayu merasakan bayi dalam kandungannya bergerak dengan keras, seolah-olah ikut merasakan bahaya yang mengancam. Raka, melalui bisikan gaib, memberi peringatan bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai setelah bayi itu lahir. Saat fajar menyingsing, desa yang sempat porak-poranda mulai tertata kembali. Tapi luka dan ketakutan masih membekas. Ayu menatap ke langit pagi dengan tekad baru. Aku tidak akan membiarkan bayiku jatuh ke tangan kegelapan. Aku akan melindunginya dengan segala cara. Pasca serangan malam kelam, suasana desa yang semula tentram berubah menjadi penuh waspada. Ayu semakin terdorong untuk menguak kebenaran di balik sosok bertopeng yang terus mengancam. Ayu bersama Nyi Rantam mulai menelusuri asal-usul sosok bertopeng hitam itu. Mereka menemukan jejak-jejak tua yang mengarah ke sebuah keluarga misterius yang pernah terlibat dalam peristiwa kelam racun Sangga puluhan tahun lalu. Di perpustakaan desa, Ayu menemukan sebuah buku tua berisi catatan rahasia yang mengungkap bahwa racun darah Sangga bukan hanya kutukan biasa, tapi hasil dari dendam dan tipu daya keluarga tersebut untuk menguasai desa. Kecurigaan Ayu bertambah saat beberapa warga desa mulai bertingkah aneh, seolah terpengaruh oleh kekuatan gelap. Ada kemungkinan pengkhianat berada di dalam lingkaran dekat Ayu. Ayu sadar, ia harus lebih berhati-hati dan memperkuat diri, baik secara fisik maupun spiritual. Ia mulai belajar ilmu gaib dari Nyi Rantam untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Dengan tekad membara, Ayu berjanji kepada dirinya sendiri. Kutukan racun Sangga akan aku bongkar tuntas, dan aku akan melindungi bayi ini dari bayangan gelap yang mengintai. Ketika kebenaran mulai terungkap, ayah kandung dari sosok bertopeng hitam muncul ke permukaan, membawa dendam dan niat membalas yang membara. Ayu dan Nyi Rantam menemukan bahwa keluarga yang menjadi biang kerok kutukan racun Sangga ternyata terlibat dalam pembantaian berdarah yang menyebabkan munculnya kutukan tersebut. Sang ayah dari sosok bertopeng ingin membalas kematian keluarganya dengan menghancurkan seluruh desa. Ayu menghadapi sosok bertopeng hitam dalam pertempuran batin dan nyata. Mereka bertarung dengan mantra dan kekuatan yang mengguncang desa. Namun Ayu berhasil menahan serangan dan membuktikan tekadnya untuk melindungi bayi dan desa. Meski dendam sangat dalam, Ayu mencoba membuka jalan damai. Ia menawarkan agar dendam itu dihentikan demi masa depan desa dan generasi baru yang akan lahir. Meski pertempuran belum sepenuhnya usai, suasana mulai mereda. Warga mulai percaya bahwa kutukan racun Sangga dapat diakhiri. Ayu mendapat dukungan penuh dari desa. Ayu berdiri di tepi desa sambil memandang ke langit, dengan bayi yang mulai aktif bergerak di dalam kandungan, membawa harapan baru di tengah gelapnya masa lalu. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Ayu merasakan kontraksi pertama, tanda bayi dalam kandungannya segera lahir. Namun, suasana haru ini dibayang-bayangi oleh ancaman yang masih mengintai. Di rumah sederhana desa, Ayu didampingi Nyi Rantam dan beberapa tetua desa bersiap menyambut kelahiran. Kondisi Ayu melemah karena pertempuran terakhir dan tekanan mental yang luar biasa. Situasi menjadi genting saat sosok bertopeng hitam kembali mencoba menyusup, ingin merebut bayi yang menjadi kunci masa depan desa. Para warga bersatu menjaga rumah Ayu, melawan bayangan hitam yang berusaha menghancurkan harapan baru. Nyi Rantam mengucapkan mantra pelindung yang kuat, menciptakan cincin cahaya di sekitar rumah. Di tengah keributan dan ketegangan, bayi Ayu lahir dengan selamat.
Tangis pertama bayi membawa kelegaan dan semangat baru bagi seluruh warga desa. Ayu memeluk bayinya, merasakan kekuatan cinta dan harapan yang mampu mengusir kegelapan. Desa yang dulu terselimuti racun kini mulai merasakan kebangkitan. Ayu menatap langit pagi yang cerah dengan keyakinan baru. Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru. Aku akan melindungi dia dan desa ini, apapun yang terjadi. Kelahiran bayi Ayu membawa harapan baru, namun juga membuka tabir rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik racun Sangga. Saat membersihkan rumah, Nyi Ranta menemukan gulungan surat tua yang tersembunyi di balik papan lantai. Surat itu ditulis oleh leluhur keluarga Sangga, mengungkap rahasia tentang asal-usul racun dan kutukan yang tak pernah diketahui warga desa. Surat itu menjelaskan bahwa racun Sangga bukan hanya racun fisik, melainkan warisan darah yang turun-temurun, mengandung kekuatan gelap yang dapat mengikat generasi keluarga Sangga. Jika tidak segera dihentikan, kutukan ini bisa kembali bangkit dan mengancam kehidupan bayi Ayu serta seluruh desa. Nyi Ranta memperingatkan Ayu bahwa menjaga bayi bukan hanya soal fisik, tetapi juga menjaga jiwa dan warisan darahnya agar tidak terjebak dalam siklus kutukan. Ayu memutuskan untuk menggali lebih dalam asal-usul keluarganya dan mencari cara untuk memutus rantai kutukan darah yang membelenggu desa. Dengan bayi yang tertidur di pangkuannya, Ayu berbisik, "Kita harus mengakhiri ini. Demi masa depanmu, dan semua yang kita cintai." Ayu semakin dalam menyelami sejarah keluarganya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mengakhiri kutukan racun Sangga, harus ada pengorbanan besar. Ayu bersama Nyi Ranta melakukan ritual kuno di sebuah tempat sakral yang tersembunyi di hutan terlarang. Ritual ini bertujuan memutus rantai darah yang menjadi sumber racun dan kutukan. Namun, energi gelap dari kutukan tersebut mencoba menggagalkan ritual dengan berbagai gangguan supranatural. Untuk memastikan keberhasilan ritual, Ayu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Ia rela menghadapi rasa sakit dan kehilangan demi melindungi bayi dan masa depan desa. Ritual berhasil, energi gelap mulai memudar. Kutukan racun Sangga yang selama ini membelenggu mulai terlepas dari keluarga Ayu dan desa. Namun, Nyi Ranta mengingatkan bahwa ini baru kebebasan sementara. Kegelapan bisa kembali jika kewaspadaan hilang. Ayu memeluk bayinya erat-erat, yakin bahwa masa depan yang cerah kini terbuka lebar. Ayu berjanji, "Aku akan menjaga desa ini dan warisan kita, agar racun itu tidak pernah kembali." Setelah perjuangan panjang dan pengorbanan besar, akhirnya masa gelap mulai berganti dengan cahaya. Desa yang dulu diselimuti ketakutan kini mulai hidup dengan damai. Warga merayakan kelahiran bayi Ayu sebagai simbol harapan dan awal baru. Suasana hangat dan penuh sukacita menggantikan bayang-bayang racun. Ayu dan Nyi Ranta memimpin upacara untuk menghapus ingatan buruk dan mengikat kembali tali persaudaraan warga. Mereka berjanji untuk menjaga desa dari segala ancaman, terutama yang datang dari masa lalu. Bayi Ayu tumbuh menjadi simbol kekuatan dan keberanian, warisan kebaikan yang mengalahkan kegelapan. Ayu yakin, dengan cinta dan tekad, tidak ada kutukan yang bisa bertahan. Ayu menatap langit senja sambil menggenggam tangan bayinya. Ini adalah akhir dari racun, dan awal dari kehidupan baru yang kita ciptakan bersama. Rahasia gelap di balik racun Sangga berakhir dengan pesan bahwa kekuatan cinta, keberanian, dan persatuan dapat mengalahkan kegelapan terdalam sekalipun.